Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aziza Aini dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul terminologi hadis. Sebelum masuk kepada materi, saya akan membahas terlebih dahulu tentang terminologi. Apa sih terminologi? Terminologi yaitu suatu ilmu yang membahas tentang istilah penerapannya dan penggunaannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang istilah hadis, penggunaan hadis. Selain membahas tentang hadis, kita juga membahas tentang sunnah, khobar, atsar, dan kedudukan dan fungsi hadis. Jadi, kalau teman-teman penasaran sama pembahasannya, mari ikuti presentasi saya. Oke teman-teman, kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu hadis. Apa sih definisi hadis? Dari kata apa sih hadis berasal? Kata hadis berbentuk jamak yaitu ahaditha. Secara etimologi merupakan isi masdar dari kata kerja hadatha yahdithu haddathan hadithan yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik itu dalam konteks agama ataupun duniawi, atau dalam konteks sejarah ataupun peristiwa yang aktual. Penggunaan dalam kata sifat adjektif atau mengandung arti yang pertama berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan katanya al-qadim atau sesuatu yang lama. Yang kedua, al-khobar yaitu berita, yaitu sesuatu percakapan yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, al-qorib yang berarti dekat. Dengan demikian, kata hadis di sini seolah-olah untuk membedakannya dari Al-Qur'an yang bersifat al-qadim. Menurut MM Azami, kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini berarti yang pertama yaitu komunikasi religius, pesan atau Al-Quran. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam yang pada umumnya. Dan yang ketiga, cerita sejarah. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat. Menurut ulama hadis lainnya mendefinisikan dengan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Pun beberapa ulama hadis lainnya juga mendefinisikan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli hadis, ahli usul, ahli fikih berbeda pendapat tentang memberikan pengertian hadis. Ada yang berpendapat bahwa hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Sementara itu, ahli usul juga mendefinisikan tentang hadis yaitu segala perkataan, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan selain Al-Quranul Karim, hadis juga bisa dijadikan sebagai penetapan hukum syara. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu sunnah. Secara etimologi, sunnah adalah suatu jalan yang lurus, yaitu sesuatu jalan yang berkesinambungan antara yang baik dan yang buruk. Para ulama hadis memberikan pengertian secara bahasa, sedangkan secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau takrir ketetapan Nabi Muhammad SAW, ataupun moral fisik atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudah menjadi rasul. Menurut kalangan ulama usul, sunnah merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan sebagai hukum syara. Dan menurut para ahli fikih atau fuqaha, sunnah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak fardu ataupun wajib. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu khobar. Khobar menurut bahasa yaitu berasal dari kata al-naba yang berarti berita. Sedangkan menurut istilah ada tiga, yaitu khobar sinonim dari hadis, khobar berbeda dengan hadis, dan khobar lebih umum daripada hadis. Sedangkan menurut tinjauan istilah yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalawi, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maktub. Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu atsar. Secara etimologi, atsar berasal dari kata al-baqiyah yang berarti peninggalan sesuatu. Sedangkan secara istilah, atsar memiliki arti yaitu dua. Yang pertama, atsar sinonim dari hadis, dan yang kedua, atsar berbeda dengan hadis. Perbedaan atsar dengan hadis yaitu kalau hadis bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW, dan sedangkan atsar berasal dari para tabi'in, kadang juga bersumber dari Nabi Muhammad SAW.
Baiklah, kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang kedudukan dan fungsi hadis. Hadis sejalan dengan Al-Quran yang menjelaskan tentang yang mubham, mutlak, dan menghususkan yang umum, merinci hukum-hukum yang mujmal atau yang global. Seperti terdapat ayat di dalam Al-Quran, yaitu aqimis sholah, laksanakanlah sholat. Tetapi di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan tentang cara-cara sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihatku sholat. Jadi fungsi hadis di sini yaitu untuk menguraikan atau menjelaskan isi kandungan Al-Quran yang belum terdapat tentang cara atau kejelasannya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.